Sandiaga Uno 10 tahun Pak Kukrit membangun Kadin Jateng menjadi salah satu kadin terbaik di Indonesia. Forum Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Mesa Stila Resorts and Spa, Magelang, Sabtu 12 Maret terasa istimewa. Dalam forum yang dihadiri para investor, pengusaha, dan pemerintah itu, Kukrit Surya Wicaksono yang purna tugas sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Tengah mendapat apresiasi khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Secara khusus, saya menyambut sahabat saya, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah periode 2011-2021. Sebetulnya ceritanya panjang sekali dengan Pak Kukrit. Nanti kalau boleh, saya ingin Pak Kukrit sedikit memberi wejangan karena Pak Kukrit sekarang sudah purna tugas, kata Sandiaga Uno pada awal sambutannya. Selama bertugas sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, lanjut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, Kukrit Surya Wicaksono telah berdedikasi membina pengusaha di Jawa Tengah. Saya mengapresiasi beliau 10 tahun Pak Kukrit sudah membangun Kadin Jawa Tengah menjadi salah satu kadin terbaik di Indonesia. Seru Sandiaga Uno yang disambut aplaus dari peserta. Di akhir sambutannya, Sandiaga pun mengundang Kukrit ke atas panggung. Saya undang Pak Kukrit untuk menyampaikan sedikit pandangan sebagai ungkapan terima kasih kami. Pak Kukrit sudah 10 tahun membina dunia usaha di Jawa Tengah. Silahkan, ucap Sandiaga Uno. Begitu berada di panggung, Kukrit langsung menyapa hangat menteri yang juga sahabatnya itu. Mas Menteri, Sugeng Dalu, selamat malam Red. Mas Menteri ini sahabat saya, mentor saya, sekaligus motivator saya, ujar Kukrit. Pada kesempatan tersebut, ia pun memperkenalkan suksesornya, Heri Nuryanto yang akan memimpin Kadin Jateng untuk periode 2022 hingga 2027. Kalau mobil, joknya masih dibungkus plastik, saking barunya dilantik belum, kata Kukrit saat memperkenalkan Heri Nuryanto. Pada kesempatan tersebut, Kukrit pun menyampaikan prospek ekonomi Jateng sangat bagus. Outlook paparan Jawa Tengah begitu indah dan prospektif. Padahal jalan tol Bawen Jogja belum nyambung. Kawasan industri Batang belum full operated. Kalau kawasan industri Batang sudah beroperasi penuh, 4.000 hektar kawasan di sana 80% investornya orang asing. Mereka semua akan beraktivitas, akan piknik, akan makan, butuh fasilitas sekolah di Semarang. Kalau seandainya tol Bawen Jogja nyambung, ini yang namanya Semarang, Solo, Pekalongan, Jogja akan menjadi satu kekuatan pariwisata yang dahsyat, paparnya. Kukrit menginformasikan pula sesuai laporan BPS terbaru, Semarang menduduki peringkat pertama kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Namun, satu dari 3 penilaian yang tertinggi adalah akomodasi dan kuliner. Semarang buying powernya luar biasa. Saat weekend, hotel, tempat oleh-oleh, rumah makan penuh. Sama seperti Jogja, plat nomor Jakarta, Bandung, Surabaya, semua orang piknik. Bukan cuma piknik, tapi buang uang di Semarang. Saya yakin dengan support Mas Menteri, kemudian jalan tol nyambung, termasuk jalan tol Semarang-Demak, keren, tol laut satu-satunya di Indonesia. Kedepan ekonomi Jawa Tengah akan semakin gemilang, papar dia. Sebagaimana diketahui, Kukrit Surya Wicaksono yang juga CEO Suara Merdeka Network itu memimpin Kadin Jateng selama 2 periode. Pertama kali terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Jateng pada tahun 2011 untuk masa jabatan 2011 hingga 2016 pada periode kedua. Dia terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum untuk masa jabatan 2016 hingga 2022. Waktu terbaik investasi. Sebelumnya, Sandiaga Uno memaparkan bahwa Forum Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut untuk mendorong percepatan dan kebangkitan ekonomi karena sudah 2 tahun diterpa pandemi. Sekarang kita siap untuk bangkit. Para investor sudah bersemangat semua keluarkan buku cek berinvestasi, katanya. Menurut pengalamannya, waktu terbaik berinvestasi adalah saat di ujung krisis. Pengalaman saya, investasi terbaik itu saat kita di ujung krisis. Saya dulu berinvestasi di ujung krisis tahun 1997 sampai 1998 dan keputusan saya berinvestasi itu 10-15 setelah itu hasilnya terlihat, kata dia. Saat ini menurutnya Jawa Tengah dengan Borobudur dan Yogyakarta menjadi peluang investasi sangat besar, terutama bicara ekosistem sustainable, ekosistem tourism. Intinya tingkat hunian hotel sudah meningkat. Di Yogyakarta sudah 70-80%. Kemudian Jawa Tengah sudah meningkat 60-70%. Ini sudah meningkat dibanding tahun lalu, katanya. Sandiaga menambahkan data investasi sektor pariwisata tahun 2021 sebesar 20,27 triliun rupiah. Ini lebih banyak investor dalam negeri, penanaman dalam negeri dibandingkan PMA. Ini berarti orang Indonesia sudah mulai yakin berinvestasi di sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, katanya.